pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Mitra Tarigan dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu saya pada hari ini adalah pejabat Wali Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Ibu Zanaria. Halo Ibu, apa Halo, kabar Ibu? alhamdulillah baik. Ibu selamat datang di Tempo.co ya Ibu ya. Sebelum Ya, bincang-bincang nih Bu, izin saya memperkenalkan sedikit Ibu kepada pemirsa kita semua. silakan. Ibu Zanaria dilantik sebagai pejabat wali kota Kediri pada 3 November 2023. Beliau berkarir di Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana harian staf ahli bidang aparatur dan pelayanan publik Sekretariat Jenderal Kemendagri. Ibu Zanaria juga menjabat sebagai Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 4, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Untuk diketahui, kota Kediri memiliki suasana yang nyaman, udara sejuk, dan banyak ruang terbuka hijau. Di kota Kediri juga terdapat banyak sumber mata air. Ada sekitar 19 titik sumber mata air yang masih lestari. Tentu saja, pemerintah dan warga kota Kediri berupaya menjaga agar sumber mata air ini tetap lestari. Pada 2023, kota Kediri meraih apresiasi pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau wilayah kota. Kota ini juga kembali mendapatkan penghargaan pada ajang UI Green City Metric karena berkomitmen membangun kota yang berkelanjutan. Ada satu lagi prestasi kota Kediri yang tentu saja sangat membanggakan, yakni konsisten masuk dalam 10 besar kota paling toleran se-Indonesia versi Setara Institute. Artinya, warga kota Kediri tidak mudah terpicu dengan gesekan dari luar dan bersama-sama menjaga kehidupan yang harmonis. Lantas nih bagaimana strategi pemerintah dalam mempertahankan dan juga mendorong kemajuan kota Kediri? Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Zanaria, Ibu. Itu benar nggak Bu yang tadi saya bacakan semua Ibu ya? Benar sekali. Benar sekali. Alhamdulillah yang Ini pasti. perlu kita dalami satu-satu nih Bu ya. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, dalam awal Ibu dari Kemendagri ya Bu ya, ketika datang ke kota Kediri pada November 2023 itu, ini ada kesan tertentu nggak Bu? Kesan saya sih kota ini nyaman untuk ditinggali, udaranya juga segar, mendukung sekali hobi saya jogging sama sepedaan, Oke. jalan kaki juga, jalan Lanjut berarti ya santai. Bu ya di sana ya, Ya, hobi-hobinya ya, tiap pagi, tiap pagi. tergantung jadwal acara. Oke. Karena udaranya tuh mendukung banget sih ya. Terus kota ini juga banyak tadi disebutkan ruang Mhm, terbuka mhm. hijaunya yang bisa digunakan untuk aktivitas luar ruangan. Masyarakatnya juga ramah-ramah, mau menerima pendatang. Berarti kan hospitality-nya Oh, itu udah bagus banget. iya iya iya. Nah, yang bikin gagal diet Gagal makanannya. diet itu oh makanannya, Ya, waduh semuanya waduh enak waduh waduh. sesuai taste saya ya. Waduh. Ada soto, nasi pecel, nasi goreng, buah-buahannya juga enak. Nggak nyangka ada duku juga kemarin, sepanjangan. Oh, Ada durian, mangga podang, waduh, juga alpukat. Ya itu gagal diet jadinya. gagal diet. Waduh waspada nih untuk kita harus rajin olahraga juga, makan juga lanjut berarti ya kalau di Kota Kediri ya, Bu ya? Apa ya? Apa olahraga nggak mempan kayaknya Oh gitu, saya. Tapi nggak boleh putus asa sih, nggak boleh ya. putus asa, Tetap yang penting sehat, yang penting sehat. yang penting sehat. Ibu, itu udah banyak tadi makanannya udah enak, udaranya sudah sejuk, toleran juga. Nah, Mhm. ini kira-kira nih apa nih concern dari Kota Kediri yang tentu saja ingin maju lagi nih concern dari pemerintah tuh apa tuh Bu, kira-kira? Concern-nya tuh banyak. Yang pasti karena ini sebagai kota menengah dengan jumlah Hmm. penduduk hampir 300.000 Mhm, mhm, atau mhm. lebih kurangnya sekarang itu 298.000 lah ya. Dan sebagai kota menengah itu memang masih ada kekurangan-kekurangan lah ya. Fasilitas publiknya, mobilitas masyarakatnya yang cukup tinggi. Hmm. Terus barusan saja kan Mhm, April kalau nggak mhm, salah kan mhm. Bandara Internasional Iya. Doho, walau di kabupaten tapi kan sangat dekat sekali dengan kota Kediri. Oke. Jadi pastilah banyak sekali tantangan bagaimana kita harus bisa menyambut kehadiran Hmm. bandara tersebut. Hmm. Apalagi ini sedang dibangun jalan tol. Hmm. Artinya apa? Semua kita harus siap Hmm. menerima perubahan-perubahan yang sangat cepat nantinya. Artinya adaptasi warga Kediri tuh
cukup cepat ya Bu ya dengan berbagai perubahan gitu ya Bu ya? Dengan Sebenarnya karena memang sudah dipersiapkan hmm. dari kemarin-kemarin sebelum adanya pembangunan, sudah ada rencana, nah itu sudah mulai disiapkan. Di mana kami ini di Kota Kediri memang ada fokus 4 hal, yaitu yang pertama berkaitan erat dengan masyarakatnya, yaitu isu lingkungan, terus pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan juga strategi terhadap pembangunan bandara itu serta jalan tolnya, gitu. Bu, tadi ngomongin tentang lingkungan, tadi salah satu yang highlight ya Bu ya. Nah ini lingkungan Kediri sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan Bu dari UI tadi ya, Green City. Ini kalau boleh tahu apa sih Bu komitmen pemerintah kota dalam menangani isu-isu lingkungan di kawasan Kota Kediri ini Bu? Jadi yang saya pertama kali datang lihatnya sudah banyak tuh pohon-pohon hijau, terus sudah banyak taman-taman yang besar-besar yang saya lihat ada Taman Sekartaji, ada Taman Berantas, ada Hutan Joyoboyo, Taman Tempur Rejo, dan juga Taman Ngeronggo. Dan itu yang besar-besar. Yang di kelurahan-kelurahan itu banyak juga yang kecil-kecil. Nah itu dari situ aja kelihatan saya datang ke sana sebagai penjabat itu udah tenang, tinggal menjaga, malahan meningkatkan, menambah luasan ruang terbuka hijaunya, ya kan? Dan selama saya di sana sudah berapa kali kita menanam pohon, terus kita juga membersihkan Sungai Berantas bersama-sama komponen masyarakat dengan Kodim. Ya, dengan Polres, Brigip, Pionip semua terlibat dari pencinta lingkungan sambil nebar ikan lokal. Oh iya, di Sungai Berantas. Melintasin kota kan itu. Di situ. Menarik ya. Artinya masyarakat tuh sudah aware ya soal menjaga lingkungan ini atau masih pemerintah masih perlu untuk mengingatkan kembali atau seperti apa tuh Bu kalau boleh tahu masyarakatnya? Ya, harus diingatkan. Karena misalnya kalau soal sampah, nah, ini hampir tiap minggu, hampir ya kalau saya ada di sana, kita punya Car Free Day, tiap minggu pagi jam 6, itu ramai sudah. Nah di situ dari situlah barometernya kita lihat tuh, saya lihat sebagai penjabat masih ada yang buang sampah plastik, habis makan apa segala macam buang. Padahal kita sudah sediain tuh, memang berjarak tempat sampahnya. Nah itu yang selalu saya ingatkan di setiap forum pertemuan, saya minta tolong dukungan agar punya kesadaran disiplin untuk membuang sampah tidak sembarangan. Kalaupun tidak menemukan tempat sampah karena keterbatasan ya harusnya itu kita harus siapkan kantong plastik di dalam tas kita, atau kalau bungkus permen segala macam balik lagi masuk ke kantong kita dulu. Nanti kalau ketemu sampai seperti itu saya bersama jajaran. Gitu. Terus juga ya karena kita tahu lah urusan sampah ini Indonesia secara umum ya mungkin masih ada tantangan. Walau begitu apresiasi sih kepada Kediri yang sudah mendapatkan penghargaan hijau nih beberapa kali bahkan Ibu ya. Iya, insya Allah ini tetap aja harus, karena apalagi dengan nanti Bu dibukanya bandara kan pendatang semakin mudah datang. Nah, kalau kita tidak tegas dalam melaksanakan untuk menjaga kebersihan, ya kan, manusia itu kadang-kadang kan kalau tidak jajaran di satu tempat itu nggak tegas, ya santai aja. Iya, kan? Nanti dampaknya panjang juga. Benar, Bu. Bu, tadi ngomongin tentang pendatang, kemajemukan ya Bu ya. Walau tadi sudah juga saya jelaskan bahwa Kediri ini tingkat toleransinya tinggi sekali nih Bu nih. Kalau boleh tahu nih apa sih Bu sebenarnya yang membuat Kediri selama menjadi 10 kota terbesar yang mendapatkan predikat toleransi se-Indonesia nih Bu. Ini apa nih komitmen yang sudah dilaksanakan nih Bu? Jadi yang pertama di Kota Kediri itu sebelum saya datang juga sudah dapat terus itu ya penghargaannya, toleransi, kota tertoleransi 10 kota pasti di bawah toleransi se-Indonesia. Jadi kalau ngomong kota kan berarti ada 98 kota, termasuk Jakarta kan ada 5. Nah itu satu saya lihat taunya memang benar, FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragamanya keren. Dari anak muda sudah punya juga, sampai ke kelurahan sudah ada.
dan pelaksanaan setiap hari keagamaan juga semua bergantian datang. Seperti akhir tahun kemarin, saya bersama Forkopimda hadir di acara Natal. Tadinya juga kaget, tapi ya nggak apa-apa, kan kita tidak menjalankan itunya, tapi komunikasinya, toleransinya itu. Pada saat agama kemarin di Kelenteng itu juga kita diundang. Dan Kemarin kita Hari Raya Idul Fitri Idul Adha juga begitu. Dan karena kita mau ulang tahun Kota Kediri, tradisi di sana memang ada doa lintas agama. oh ya, Malam apa ya kemarin tuh lupa saya. Lintas agama menjelang ulang tahun menjelang ulang tahun Kota Kediri di 27 Juli nanti. Itu kita di Balai Kota menyediakan zone sudut-sudut untuk mereka berdoa. Oke. Tentu saja untuk kebaikan terus kesuksesan juga dari Kota Kediri. Baik. Kan ulang tahunnya nanti ini 27 Juli itu ke 1145. Udah tua. 1145. Wow. Ternyata sudah tua sekali ya. Tua. Oke, menarik. Bu, tadi yang forum komunikasi umat beragama itu menarik ya, Bu. Maksudnya ini apa nih? Maksudnya mereka diskusi bulanan kah, atau itu antar umat beragama mendiskusikan masalah di masyarakat kah, atau seperti apa itu? Semua. Jadi ada rapatnya, ada pertemuan silaturahminya, dan sebelum ada satu masalah isu baru juga terdengar, mereka sudah kumpul untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi sehingga tidak sampai blow up. Nah, makanya kita bisa masuk di dalam itu karena tidak ada satupun konflik yang muncul karena sudah diredam duluan, diselesaikan di level mereka. Nah, ini menurut saya sih patut banget dicontoh untuk daerah-daerah lain ya, Bu, ya, khususnya ya. Saya datang ke situ sangat toleransi. Aduh. Lihat saya tak berhijab diterima. Itu kan salah satu penerimaan yang sangat tinggi. Iya, kan? Setuju. Pokoknya saya sangat mendukung kegiatan isu toleransi yang sudah dilakukan oleh Kediri, dicontoh nih daerah-daerah lain. Kita tahu masih ada beberapa daerah Indonesia yang mungkin masih tahap pembelajaran dalam hal toleransi ini ya, Bu ya. Setuju banget. Bu, tadi majemuk, kemajemukan udah bagus. Lingkungan hijau juga sudah bagus, Bu. Sekarang kita bicara soal ekonomi nih, Bu. Ini kalau boleh tahu nih, apa sih, Bu, gambaran aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Kediri itu bagaimana tuh, Bu, kalau boleh tahu? Jadi untuk produk domestik regional brutonya kita PDRB, Kota Kediri 80% didominasi oleh sektor industri dan pengolahan. Dan sebenarnya sektor lain juga terus berkembang ya. Data pertumbuhan ekonomi non industri pengolahan hingga saat ini angkanya selalu di atas 5%. Dan pada tahun 2021 tumbuh 6,41%, lalu pada tahun 2022 tumbuh menjadi 7,74%, serta tahun 2023 berada di angka 6,55%. Dan ini adalah buah dari kerja bersama dalam menggerakkan serta mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis industri mikro dan kecil, di mana sebagian besar usaha ini bergerak dalam produksi makanan, pengolahan hasil pertanian hingga industri kreatif seperti fashion, kerajinan, serta paling ikonik adalah tenun ikat. Gitu. Tenun ikat ya, Bu ya. Nah, kayak di depan sini. Ya. Gimana nih, Bu? Ini tenun ikat. Oh, ini tenun ikat. Kalau ini batik. Ini tenun ikat juga. Wow. Nah, kalau kulinernya ini bumbu pecel. Bukan. Sambal tumpang. Oh, sambal tumpang. Mana? Sambal tumpang. Oke, sambal tumpang. Saya kalau ini makannya tidak sama sayur pecel, tapi dengan nasi. Nasi langsung. Kalau di sana memang dengan sayur, gantinya sambal. Nah, ini sambal pecelnya juga enak banget. Ini ada stik tahu. Oh, ini. Dan selalu kalau kita ikut pameran kuliner, ini yang dimanapun paling laku itu. Sama laris. Ini juga. Sama sambal ini, sama karena tahunya itu basah, jadi khawatir cepet karena nggak pakai pengawet ya, susah juga. Nah, sebenarnya ceritanya dulu itu pernah sudah dimasukkan di dalam kaleng, tapi taunya berubah setelah berapa lama. Tapi itu karena tidak pakai pengawet.
Tapi kalau hanya untuk 2 hari di luar lemari es masih bisa. Kalau saya bawa ke Jakarta itu saya pakai Lion Star saja wadahnya. Ya sebenarnya paling aman tuh yang kedap ya. Iya, yang kedap. Itu bisa nyampe dan masih rasanya masih enak kayak kita makan di Kota Kediri. Ada tahu takwa, ada tahu putihnya. Tergantung selera sih. Kalau saya bukan promosi, lebih senang dengan tahu putihnya, tahu pongnya itu. Iya, iya, ya, tahu pong. Makannya sama itu apa? Petis. Oke. Petis yang warna hitam. Iya. Gitu. Iya, Enak iya, sekali. Wah, enak banget tadi. Gagal diet ya kalau kita ke Nah, Kediri iya, tadi ya. murah, makanya gagal diet. Saya 7 bulan di sana, hampir 8 bulan, 9 kilo. Baju sudah buat yang keberapa ini? Nggak apa-apa, Bu. Kita Yang penting sehat ya katanya. yang penting Tapi nggak sehat. mungkin sehat lah sebenarnya ya. Badan Banyakin lagi, ngos-ngosan. Bu. Berarti harus jalan nih kan Jalan, sejuk, Bu, iya. di Kediri, Bu. Emang sejuk. Apalagi nanti kalau semakin rindang pohon-pohon yang kita tanam. Saya mengarahkan nanam di sana itu karena Mangga Podang kan memang produk Kediri Raya ya. Oke. Untuk diperbanyak lagi biar dikenal seantero nasional lah. Apa sih Mangga Podang? Karena saya baru datang ke situ baru tahu ada Mangga Podang. Karena kayaknya itu hanya kalangan keluarga ya. Dibawa ke Jakarta juga hanya untuk keluarga. Oh. Tidak ada di Surabaya pun tidak ada jualannya Mangga Podang itu. Dalam jumlah besar tuh nggak ada. Kemarin kan ada. buat keluarga. Karena dibawa aja terus ya. untuk keluarga aja. Oh, ini kayak spesial banget nih Mangga Podang. Saya belum pernah enak coba nih, Bu. banget. Aduh, ini lagi nggak musim. Oh, Sekarang oke. lagi putihnya saja. Nantilah saya juga di depan rumah jabatan juga. Karena saya senang itu, kenapa enggak ini yang ditanam airnya saya suruh bongkar tanaman yang tidak menghasilkan buah. Saya suruh tanam Mangga Podang 2 pohon. Sudah tinggi 6 meter ini. Sudah tanam gede biar cepat berbuah. Aduh, Bu, nih soal tenun ikat ini, Bu. Ini kalau boleh tahu nih, Bu, apa yang membuat hal yang spesial dari tenun ikat kita Kediri ini, Bu, kalau boleh tahu? Pribadi saya sebenarnya pakai ya. Ini satu lembut ya, lihat aja pegang. Lembut terus memang kalau sebelum dijahit harus dicuci dulu agar ukurannya tuh pas karena kan dia mengkerut. Warna-warnanya cantik. Warna kita tuh warna ungu kalau Kediri kota itu. Ungu. Ratu Kili Suci itu ungu. Oke. Ciri khas kota Kediri itu ungu. Oke. Dan tadi kan fashion menjadi salah satu inti dari pendapatan ekonomi juga ya, Bu ya. Nih kemana aja, Bu? Apakah sampai ke internasional juga tuh? Bagaimana tuh, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Kalau internasional belum sampai yang besar-besaran ya, tapi kalau di pameran pasti itu yang diincar. Kayak kemarin di JCC acara apa ya, kok lupa saya. Itu Dekranas. Oke. Dengan Pak Jokowi. Itu warga dari Korea, Jepang, naksir dengan tenunnya, tapi mereka tuh senangnya warna biru muda ya. Saya senang banget. Kita memang nggak siap kalau secara partai besar. Iya. Itu yang sayangnya. Tapi mereka senang. Karena apa? Satu, murah. Ya. Murah. Dan lembut sih. Lembut. Kayak kan awalnya saya juga pikir ini punyanya NTB atau Bali kan. Atau Makassar kan juga gini. Iya. Tapi dia sutra ya. Taunya dari situ. Saya lihat tempat menenunnya di bandar. Gitu. Tradisional memang pakai. Dan ibu-ibu kebanyakan. Iya. Jadi memang untuk memandirikan ekonomi ibu-ibu ya. Tidak perlu keluar rumah, kerja di dalam rumah, menghasilkan. Memang ibu-ibu kita memang sangat keren, Bu. Ibu, tadi ekonomi juga udah nih, Bu. Ini tadi Ibu sempat menyinggung beberapa kali soal bandara internasional yang baru tahun ini ya, Bu ya? Bener ya, Bu? Ya. Baru tahun ini diresmikan juga, Bu. Nih, beroperasi baru tahun ini dioperasi nih, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, bagaimana nih langkah apa saja yang telah dan mungkin akan dilakukan pemerintah Kota Kediri agar peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik dengan adanya bandara kita ini, Bu? Ya. Yang pertama untuk menangkap peluang dibukanya bandara ini tadi, dari tahun-tahun kemarin kita sudah menyiapkan itu. Ada
pelatihan, program pelatihan keterampilan dan juga kewirausahaan dengan 26 jenis pelatihan yang disediakan. Kalau tahun ini untuk 2.682 orang lebih kurangnya. Baru sosialisasi kemarin dan salah satu jenis pelatihannya adalah untuk kebandar udaraan dan juga security. Selain itu juga kita itu karena kota service city, kota pelayanan atau kota jasa, ya. Kami melihat potensi sektor meeting, insentif, convention sama exhibition itu cukup besar. Oh, MICE ya Bu ya. MICE. Sehingga beberapa kali kami mengajak para penggiat sektor ini dapat mengembangkan sektor tersebut di Kota Kediri. Misalnya nanti akhir tahun karena kita mau pilkada kan November. Sebelum ini aja sudah dari kemarin kita melaksanakan beberapa kegiatan kegiatan-kegiatan yang menuju ke ulang tahun Kota Kediri. Di tanggal 28 malahan ada run 5K dan 10K. Di antara itu juga banyak kegiatan-kegiatan mataraman, kerjasama dengan BI, ya, dan lain-lain. Nah, yang kegiatan yang sudah minta izin juga ke kita ada rakor untuk senam tera, mendatangkan 20.000 orang. Saya aja mikir, berarti ini nginap di mana? Nah, ini kita sedang juga mengarahkan agar warga kita itu rumah-rumahnya bisa menjadi homestay. Oke, ya benar Bu, benar. Kemarin datang Mas Menteri, Mas Sandiaga Uno, malam hari itu datang ke kita, malam minggu ya kalau nggak salah, cuma 45 menit. Oke. Datang ketemu saya sampaikan dan beliau apresiasi dengan UMKM kita dari kuliner, lukis, pahat, dan makanan ya, sama tenun. Beliau langsung ngambil aja, pokoknya belanja. Kita pasang sih meja-meja, jadi beliau keliling di situ. Dilihat dari Mas Menteri yang semangat seperti itu ya, berarti nggak ngelihat dari harganya ya. Terus ngelihat bahwa kualitasnya memang bagus. Itu yang kita jadi pede juga setingkat itu ya, dan kami tawarkan Mas Menteri siap nanti insya Allah datang waktu ulang tahun kita. Wow. Nah, satu lagi kita dalam rangka ini juga, ini saya bocorin. Jadi KAI mengapresiasi karena Kota Kediri penumpang keretanya itu melebihi targetnya, sehingga KAI melalui DAOPS-nya itu ngobrol audiensi ke kami, minta izin boleh nggak bangun monumen lokomotif uap di Kota Kediri, di stasiunnya. Oh, di stasiunnya. Atau ada di tempat khusus gitu nggak? Nggak, minta di stasiun ya. Bagus juga sebagai ikon tambahan, sebagai Instagramable. Iya, ya kan? benar. Stasiun Kota Kediri. Jadi kita kan langsung tahu, oh di mana gini foto. Cantik tapi nggak tahu tempatnya kan. Nanti puluhan tahun nggak ingat di mana. Nah itu satu. Berikutnya kita juga ada untuk menghadapin transportasi di sana. Memang alhamdulillah nggak punya itu angkot. Oh iya. Nggak laku angkot, jadi mati sendiri. Kita ada tahun lalu Pak Wali Senior punya program gratis Satria, bus Satria. Gitu. Untuk banyak jalur tapi ya Bu ya, banyak kemana-mana atau bagaimana? Di keliling kota kita, ya kan. Pokoknya semua warga kita gratis naik itu. Gratis? Iya, gratis. Ya kita cuma 3 kecamatan sih, boleh berbangga juga. Terus anak sekolah pergi dan pulang dijemput, antar jemput gratis juga. Kita sudah ya dibantu oleh Kemenhub juga beberapa halte kita dulu itu, dan kita manfaatkan. Jadi di setiap halte bis itu akan jalan. Tapi memang baru 3 bus kalau nggak salah yang digunakan untuk jemput antar itu, karena yang 2 ada 5 sih, 2 itu standby kan nggak bisa dipakai semua, nanti kalau satu semua rusak jadi harus ada istirahat juga. Iya. Nah itu salah satu kebanggaan inovasi kita juga sih. Pastinya. Ke depan mungkin kalau memang agar tidak membebanin APBD,
kita suruh bayar juga walau murah mungkin suruh bayar 1.000 atau 2.000 rupiah kan Waduh. dibanding dengan yang lain kan, jadi mengurangin juga penggunaan mobil pribadi. Ya, benar, Angkot yang benar. bikin macet ya mohon maaf Iya. saya. Kadang-kadang nggak disiplin kan. Wow, iya sih, heeh. Kalau bis kan dikontrol oleh kita. Dengan adanya bis itu kan ya masih ada tantangan nggak sih Bu? Maksudnya sudah diberikan gratis ya Bu ya, tapi siapa tahu mungkin masih ada tantangan dari segi transportasi yang dialami masyarakat di kota Kediri Bu. Kalau boleh tahu Ya seperti apa? memang, karena rute bis Satria itu kan di koridor yang Oh, besar-besar I saja. see. Jadi Heeh. memang harus ke dalam, misalnya itu kan Mhm. perlu transportasi lain. Saya pikir karena kota kecil, kenapa enggak kita sedang siapkan juga trotoar yang nyaman buat jalan kaki, yang ramah lansia, Iya, iya, ramah iya, anak, iya, iya. ramah disabilitas. Heeh. Ini sedang kita siapkan juga, kan butuh tahapan ya, Mhm. karena bukan swasta. Kalau APBD kan kalau harus dibidding, ya kan. Terus saya juga minta ada tematik untuk trotoarnya. Misalnya satu jalan itu tematiknya apa. Oh, setuju, Mimpinya setuju, gitu setuju, deh, kayak di setuju. luar kan gitu ya. Iya, 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 iya. Terus Orang jadi semangat Bu pohon-pohonnya. kalau misalnya jalan, kalau misalnya ada Lah tematiknya juga ya Bu iya. ya. Terus karena di situ juga ada kelenteng, saya mikir kemarin melempar ide aja. Aha. Kenapa nggak buat lampion? Oh Jadi kan ya. Instagramable juga Apalagi kan, bisa. malam-malam makin ramai itu nanti orang-orang jalan Ya, itu kan. di sudut yang jualan tahu tuh, kelenteng itu. Tapi ya itu baru rencana. Ya insya Allah sih itu bisa diteruskan rencana ide-ide itu. Nggak bisa semua dalam satu pemerintahan penjabat itu cuma berapa lama kan. Iya, iya, iya. Tapi insya Allah itu sudah masuk di dalam rencana jangka menengah atau jangka panjangnya. Pastinya. Gitu. Kita tunggu bertahap ya Bu ya, berbagai rencana Hmm. itu dilaksanakan. Ibu, tadi Ibu sudah menyebutkan soal pariwisata ya Bu ya. Ini kalau boleh tahu mungkin Pak Sandi juga sudah datang, sudah belanja banyak sekali, UMKM juga banyak. Tapi mungkin kalau boleh tahu penonton kita masih perlu diingatkan Ibu, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika kita bermain ke Kediri? Apa saja nih Bu yang mungkin ditawarkan Ibu? Nah, ini dia di awal tahun kemarin 2024 ini saya bersama jajaran minta mereka satu OPD itu satu event dan buat kalender event. Iya, 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 iya. Nah, dari situ bisa kita titipkan di travel agent Oh, oke. atau turun dari stasiun dan kita punya media medsos ya yang punya pemerintah kota. Instagram, apalagi ya banyak lah itu. Nah itu bisa nanti di search oleh teman-teman masyarakat untuk lihat. Tapi memang ini baru kita mulain lagi. Paling tidak dalam rangka ulang tahun Kota Kediri itu sudah ada event, ada berapa puluh kegiatan Berapa yang puluh banyak juga itu Bu. tapi tidak kita sendiri. Oh, I Ada see. juga yang sebenarnya kegiatan itu adalah kegiatan dari BI, kegiatan dari Oh, tapi iya, ulang iya. tahun kepolisian Iya, kan. Saya heeh. bilang itu masukkan di dalam Agenda agenda kita kita. tahunan, gue bilang itu. Walau yang melaksanakan teman-teman jajaran vertikal ya. Dan itu jadi catatan nanti oleh masyarakat wisata untuk kapan ya aku mau datang di sini Iya, gitu. iya, iya. Nah, kayak misalnya ya, Heeh. Taman Berantas, saya udah cerita belum tadi? Taman Berantas itu kita buat 2 minggu sekali ada Berantastik. Jadi band-band lokal Berantas? Berantastik. Oh, stick. Oh, Nah, oke. stick. Heeh. Jadi band-band lokal, awalnya saya Heeh. sama jajaran ngelihat di CFD ada band yang naruh aja kayak ngamen gitu kan. Tuh, kayaknya bagus banget. Ya kita berilah space ya, jangan Iya, hanya di iya, CFD, iya, iya. tapi di malam hari. Malam hari ini malam Minggu. Oh. Dan untuk yang pertama mereka, habis itu kita launchingkan agar mereka bisa yang lain-lain kalau mau nyanyi ngedaftar aja atau band mana saja melalui ini aplikasi Oh, daftar. wow, berarti sudah administrasi sudah bagus juga ya, Bu ya? Insya Allah. Oke. Tapi kan ini baru yang ketiga kemarin, Oke. minggu, berarti 6 minggu ya. Nah itu yang kita, dan saya insya Allah kalau nggak ada dinas atau penugasan di malam minggu yang jatahnya Berantastik, saya datang ke situ pasti disuruh nyanyi. Kadang-kadang mikir yang ketiga kemarin lupa
Aku bilang jangan nyanyi deh, karena bukan apa pinter nyanyi, enggak. Keahliannya belum, bukan di situ ya Bu ya? Seneng juga sih, cuman Oh gitu? untuk internal Oh, saja. malu-malu nih Ibu nih. Hmm, Oh gitu. Tapi ya. antusiasmenya selama 3 kali pertemuan ini, masyarakat diberikan space untuk berekspresi di Taman Berantas tadi Ibu ya, itu bagaimana tuh Bu kalau boleh tahu? Kalau nggak salah yang terakhir itu tamunya ada 1.000-an. Wow, Parkiran sampai bikin macet. aduh. Akhirnya Polres ngomong, buka dong parkiran yang di depan. Ya, ya, Jadi ya. gedung GNI parkirannya itu Mhm, kita mhm, buka. mhm. Nah, kita dapat pemasukan juga dong. Oke. Nah, itu. Oh Jadi wow. ditunggu Iya, sama iya, 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 masyarakat. Nah, iya, iya, minggu iya. kemarin batal karena teknis lah. Mhm, mhm, Taunya mhm. saya lewat situ, wih, banyak yang Banyak. nungguin. Oh, banyak Padahal yang panggungnya nggak di, kan nungguin. panggungnya dibongkar bangun Heeh, lagi heeh, gitu. heeh. Panggung apa Eh, knockdown. kayaknya perlu permanen nih Bu panggungnya nih Bu. Nggak bisa juga Oh, nggak ya. bisa juga. Karena itu taman biasanya kalau pagi hari, tiap Oh, hari, jalan-jalan. saya burung merpati itu hinggap di situ. Ada ratusan. Kemarin saya jalan pagi jam 6, disediain kan di pos jaganya itu Mhm. makanan jagung, Heeh, heeh. buliran, saya taruh langsung ratusan. Oh, Nanti coba wow. tak share ya. Jadi kita ini kalau kita ke Kediri ini bisa wisata di pagi hari dengan berburu merpati juga khususnya di Taman Berantas tadi. Malam-malam kita juga bisa kongko-kongko asik mendengarkan Tapi berbagai memang baru 2 minggu sekali seniman. Oh, ya kalau baru itu. 2 minggu sekali. Kalau yang ada lagi itu Gua Selomangkleng, memang itu di Oke. kota. Aha. Ada Museum Air Langga. Ada Memang museum lagi kita juga. benahin juga agar Mhm, menarik lah. Tapi mhm, yang pasti kalau anak-anak sekolah mhm, mhm. itu SD, SMP, kita minta mereka giliran datang untuk meramaikan masuk ke Museum Erlangga itu. Kemarin juga saya mendorong agar penggiat literasi Mhm, untuk mhm. menghidupkan taman baca. Di taman-taman Ya, itu pojok baca lah. iya, iya, Mau iya. hari apa kumpul Mhm, sambil mhm. baca gitu. Karena kan gratis taman-tamannya. Iya, 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 Hanya iya. saya minta mereka jaga kebersihan. Iya, iya, Kalau bawa makanan, jangan buang sampah iya. sembarangan. Karena sayang. Iya, iya. Ya kan, di luar negeri cantik-cantik, ya kan? Iya. Nggak perlu harus dihukum, Iya. ya kan? Itu Itu. pelan-pelan, Bu. Tapi Hmm. saya lihat sih kalau sebagai pemilik apresiasi yang cukup tinggi nih urusan lingkungan hijau nih, kayaknya mudah-mudah aja nih warga Kediri diajak bekerja sama mengelola sampah khususnya ya, Bu ya. Hmm. Pokoknya tiap hari Minggu kalau saya sempat ada di Mhm, sana, mhm, saya datang mhm, ke Car Free Day. Kadang-kadang saya sengajain datang siang. mhm. Habis itu saya mulai pungutin tuh sampah-sampahnya sama Oh, jajaran. mengingatkan Ngajarin. juga ya kepada masyarakat di sana ya, Ya, janganlah pastinya, mengharapkan bahwa ada petugas kebersihan. Harus dari kita juga jaga. pastinya. Wah, ini banyak banget nih Bu yang bisa kita ceritakan kegiatan-kegiatan menarik di Kediri ya Bu ya. Hmm, banyak sih. Walau sumber alamnya banyak kan di kabupaten, tapi kita sumber mata air banyak. Oh ya, 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 ya. Ada yang apa sumber Banteng, Mhm. ada sumber Ciput. Nah, yang 3 lagi yang sedang kita mau revitalisasi, Mhm, tapi sambil nunggu izin pengelolaannya mhm, ke pusat, mhm, yaitu sumber Soyo, mhm. sumber Bulus, sama sumber apa ya? Satu lagi. Ada banyak sih di kita itu 19 sumber mata air, 20 tujuan penelitian dari Radar Kediri Wow. bersama Gudang Garam waktu itu tahun lalu. Nah, yang kita mau hidupkan dulu yang sudah ada, Mhm, yang lainnya kita tanemin lah pohon-pohon agar kita juga belum tahu nih sungai air bawah tanahnya itu di mhm. mana ngalirnya. Mmm. Jadi kita nanam tuh pas ya Iya, iya, untuk iya, menangkap iya, air iya, iya, hujan benar, sehingga benar, langsung benar, ngalir ke benar. situ, ya kan? Kita, Itu waduh, yang kita jagain juga. waduh, 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 ini banyak sekali nih kalau misalnya kita kupas lebih dalam lagi, Bu. Tapi ini nggak terasa nih, Bu, kalau boleh tahu nih kita udah di akhir acara juga nih, Bu. Tapi Hmm, mungkin hmm. ada tambahan atau pesan khusus kepada penonton kita semua, Bu? Mungkin dipersilakan, Bu. Pesan saya satu, datanglah ke kota Kediri. Walau dia kota menengah, ya dengan 3 kecamatan, 46 kelurahan, di sana banyak sumber mata air yang bisa dilihat dengan ya pengelolaannya masih memang
perlu peningkatan ya. Tapi misalnya di Banteng itu ada ikan yang besar-besar dan tidak boleh dipancing. Saya pun terkaget-kaget. Tinggal kita cuma naruh tangan aja sama makanan itu udah datang ikannya semua. Terus itu untuk sumber air. Sungai Berantasnya juga bersih. Bersihnya itu maksudnya ya memang belum dikelola dengan itu, tapi sampahnya kalau saya lihat sih, kalau dari jembatan saya berdiri kalau jalan pagi naik sepeda itu bersih. Nah ini saya juga sudah dapat izin pengelolaan untuk RTH Berantas, menyambung dari Taman Berantas tadi, tapi ya butuh effort ya, tidak bisa membalikan telapak tangan. Semoga ini bisa jadi tambahan taman baru lagi. Datang, terus nyaman kita, angkot nggak ada. Jadi kalau mau datang ke situ ya bisa dengan Grab, kalau mau dengan bis Satria gratis, ada halte-haltenya. Jadi silakan, murah meriah, makanannya ada pecel, ada soto pojok dan lain, nasi goreng Pak Man dekat stasiun. Itu pas dengan perut kita yang jatahnya tuh nggak banyak-banyak. Jadi nggak perlu berbagi. Ada sate, macam-macam di sana. Dan saya berharap kalaupun berwisata ke Kota Kediri tetap jaga kebersihan kota kami, ya kan? Belanja banyak sekali yang bisa dibeli. Ada tahu takwa, tahu putih, tahu pong, ada stik tahunya, macam-macam. Hampir sama bersaing dengan tetangga-tetangga sebelah sih. Tapi yang paling ciri khasnya di situ. Ada kuliner itu tadi, ini ada kain batik murah meriah, ada sarung koyor ya kalau nggak salah, sama tenunnya murah meriah, cantik, bagus. Macam-macam, bisa naik kereta turun di stasiun Kediri langsung di tengah kota. Jalan kaki saja udah ada jalan doho untuk tempat kita kuliner. Jalan kaki gampang di Kota Kediri, nyaman, insya Allah aman, nyaman, damai. Dan Kota Kediri Bu Hopipa bilang itu termasuk kota bahagia. Saya sih di sana makanya naik 9 kilo, bahagia. Nggak macet, udara sejuk malam hari sekarang itu nggak perlu pakai AC, kedinginan. Satu lagi saya ingin berpantun, keliling kota naik sepeda, ingat lewat jalur kiri, kami tunggu kedatangan Bapak Ibu semua di sini di Kota Kediri. Yeay, kita tunggu kedatangan Bapak Ibu di Kota Kediri. Ibu terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. informasi yang menurut saya keren banget nih. Sebenarnya masih banyak, nanti mungkin saya titip ada video kita yang sudah kita Pastinya. buat untuk diputarkan juga. Boleh banget Ibu. Waktu kami di World Water Forum itu kami putar, kita buat serius untuk menunjukkan Kota Kediri itu seperti apa. Tadi mata airnya juga banyak ya Bu ya. Banyak. Cuman memang kalau menuju ke situ kan harus punya kendaraan karena angkot nggak ada kita. Bis hanya di koridor besarnya saja. Baik Ibu, kita Datang loh, jangan lupa ya. Kita akan datang Ibu. Kita juga mengundang pemirsa semua untuk datang ke Kota Kediri. Terima kasih banyak Ibu seluruh informasinya. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama pejabat Wali Kota Kediri Ibu Zanaria. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang tentunya memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Mitra Tarikan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.